Shalom, shalom, sahabat-sahabat Her semua yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di saat ini di channel Her Sumahoke dalam damai dan sejahtera Tuhan. Nah, sahabat-sahabat, di hari ini kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 32 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-25. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sampai pada saat ini kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam hidup dan kehidupan kami sampai pada saat ini. Di saat ini kami mohon Roh Kudus menuntun kami untuk ada dalam pembacaan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti firman yang akan kami baca. Kami percaya firman dan kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Ampuni dan kasihanilah keberdosaan kami ya Bapa. Lalu di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup Tuhan dan juru selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, Ulangan pasal 32 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-25 yang berbunyi demikian. Nyanyian Musa. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Berlaku busuk terhadap Dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia akan memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya Dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya Dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun Dia, dan tidak ada Allah asing menyertai Dia. Dibuatnya Dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya Dia menghisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras. Dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba, dan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau gendut dan tambun, dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya,
Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka, karena ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bebal, yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku, dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya, dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka, seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu, pedang di luar rumah, dan kengerian di dalam kamar yang melenyapkan, teruna maupun darah, anak menyusu, serta orang tahanan. Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan di saat ini yang menjadi makanan rohani bagi kita untuk hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman, percaya firman, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya, amin. Ya, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu, sampai berjumpa lagi di besok hari. Tuhan Yesus memberkati, shalom.